Salah satu keistimewaan Sayyidina Umar yang mungkin jarang kita ketahui adalah diabadikannya sebagian ucapannya dalam ayat Al-Quran. Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran memasukkan pembahasan ini dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berdasarkan lisan sebagian sahabat. Jadi, maksud dari ucapan Umar diabadikan dalam Al-Quran adalah ucapan Umar menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Tak hanya itu, ayat yang turun pun terkadang serupa dengan apa yang diucapkannya. Maka tak heran jika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya disebut sebagai muwafaqatu Umar, yakni pendapat-pendapat Umar yang disepakati atau diafirmasi oleh Al-Quran. As-Suyuti dalam karyanya yang berjudul Tarikhul Khulafa memuat satu bab khusus yang menjelaskan tentang muwafaqatu Umar ini. Imam Mujahid, salah satu tabi'in murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Di antara pendapat Umar yang berkesuaian dengan Al-Quran pertama tentang menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Kedua, hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ketiga, yaitu pada saat istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikan ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Al-Quran dengan kalimat yang sama seperti diucapkan Umar kepada putrinya tadi. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Quran Surah At-Tahrim ayat 5. Keempat, tentang tawanan perang Badar. Sayyidina Umar saat itu mengusulkan agar para tawanan Badar dari pihak kafir Quraisy tersebut dibunuh. Karena jika nanti dibiarkan hidup, mereka akan membocorkan informasi dan menyiapkan pembalasan kepada pihak muslim. Namun saat itu Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar untuk tidak membunuhnya dan memberikan hukuman lain kepada mereka. Akhirnya Al-Quran menegur Nabi dan menyetujui pendapat Umar. Kelima, tentang keharaman khamr. Sebelum turun ayat haramnya khamr, Umar berkata atau berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, berilah kami penjelasan yang memuaskan mengenai khamr. Kemudian turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dan seterusnya, yang menjelaskan bahwa khamr selain ada manfaatnya juga ada mudaratnya, dan mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Setelah turun ayat tersebut, Umar masih belum puas dan berdoa kembali dengan doa yang sama. Kemudian turunlah ayat dari surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya. Umar pun masih belum puas dan berdoa dengan doa yang sama. Kemudian turunlah Al-Maidah ayat 91 yang menjelaskan bahwa dengan khamr atau minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dan menghalang-halangi mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Fal antum muntahun. Ini bahasa Al-Quran. Lalu Umar berkata intahaina, yang menunjukkan bahwa ia puas dengan jawaban Al-Quran itu.
Keenam, ketika turun ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, Umar berkata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian turunlah akhir dari surah Al-Mu'minun ayat 19 sebagaimana diucapkan Umar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Keenam hal tersebut adalah sebagian muwafaqatu Umar yang disebutkan oleh As-Suyuti. Beberapa ulama lainnya seperti Abu Abdillah As-Syaibani menambahkan 14 lagi, sehingga jumlahnya sebanyak 20. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.